Kita lanjutkan teman-teman, jika video sebelumnya sudah berbicara tentang jenis dari diagnosis keperawatan yang ada dalam SDKI, pada kesempatan ini kita akan mencoba menjabarkan mengenai komponen apa saja tentang diagnosis keperawatan yang ada dalam SDKI. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini kita akan bersama-sama memahami terkait komponen diagnosis keperawatan dalam standar diagnosis keperawatan Indonesia. Apa saja komponennya? Ya, pertama, dalam satu diagnosis keperawatan biasanya mengandung komponen masalah atau problemnya dan ada indikator diagnostiknya. Yang penting dan harus kita pahami tentang indikator diagnostik ini terdiri dari etiologi, sign and symptom atau faktor risiko. Ya. Nah, indikator diagnostik ini nanti tergantung dari jenis diagnosis keperawatannya. Kalau diagnosis keperawatannya itu mengarah ke aktual dalam penyebutan di SDKI, maka indikator diagnostik yang ada adalah etiologi sebagai faktor yang berhubungan dan sign and symptom sebagai suatu tanda gejala yang mencirikan diagnosis aktual tadi. Jika berbicara tentang jenis diagnosis risiko, maka tidak ada etiologi dan tidak ada sign and symptom. Hanya ada faktor risiko, karena diagnosis jenis risiko dia belum terjadi, belum tampak sign and symptomnya. Tapi apa data yang kita lihat itu akan berbentuk faktor risiko yang kemungkinan akan terjadi karena dia kerentanan jika tidak kita antisipasi sesegera mungkin. Yang ketiga tentang jenis diagnosis keperawatan Promkes promosi kesehatan, biasanya hanya ada masalah keperawatannya pasti ditambah indikator diagnostiknya itu adalah sign and symptom. Sign and symptom di sini pasti mengarah kepada hal-hal yang positif, ya, di mana menunjukkan suatu kesiapan, keinginan, motivasi berlebih oleh pasien untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ya, nah ini yang kaitannya dengan jika berbicara diagnosis tipe aktual, maka ada 3 bagian, yaitu ada masalah keperawatan, ada etiologi, ada simptom, sign and symptom. Jika berbicara tentang diagnosis risiko, maka hanya ada 2 bagian, yaitu masalah keperawatan dan faktor risiko. Jika berbicara tentang jenis diagnosis keperawatan Promkes, maka hanya ada 2 bagian, yaitu masalah keperawatan dan sign and symptomnya. Oke. Jika berbicara tentang penyebutan atau kata-kata penghubung, kita lihat di sini, jika berbicara diagnosis aktual, maka secara komponen dan penulisan diagnosisnya adalah masalah berhubungan dengan penyebab atau etiologi tadi ditandai dengan tanda gejala atau sign and symptom. Jika berbicara tentang diagnosis risiko, maka masalah keperawatan bisa disebut dengan ditandai dengan faktor risiko atau biasanya disebut masalah keperawatan dengan faktor risiko A, B, C, D. Biasanya kayak gitu. Jika berbicara tentang diagnosis jenis promosi kesehatan, maka yang ada adalah masalah keperawatan langsung ditandai dengan tanda gejalanya atau sign and symptomnya. Begitu. Kita berbicara tentang sign and symptom. Nah, menarik. Jika di Nanda Internasional, dia tidak ada mengakomodir tentang sign and symptom mayor dan minor. Jika di SDKI, dia ada berbicara tentang mayor dan minor. Ya. Oke. Jika di Nanda, karena tidak ada mayor dan minor sebagai sign and symptom ini takarannya, maka jika ada tanda gejala yang nyangkut dengan sign and symptom suatu masalah keperawatan, maka masalah keperawatan tersebut bisa diangkat sebagai masalah keperawatan di Nanda Internasional. Sedangkan di SDKI ini
dibantu dengan istilahnya tuh sign and symptom mayor dan minor. Lebih lebih spesifik. Jika berbicara tentang mayor, jika ada satu aja ditemukan tanda gejala pada pasien ya yang ada kaitannya dengan sign and symptom di masalah keperawatan tertentu, maka validitas diagnosis keperawatannya itu 80-100% pasti akan diangkat atau terangkat kayak gitu. Nah, sedangkan yang minor, jika ada tanda gejalanya yang kategori minor di pasien, tanda gejala tidak harus ditemukan, namun jika ditemukan dapat mendukung penegakan diagnosis yang terjadi. Ya, jadi biasanya kalau kita menggunakan SDKI ini, kita akan memvalidasi tentang data yang menunjukkan tanda gejala pada pasien itu apakah cocok dengan sign and symptom mayor di SDKI ini. Jika nyatanya ada minimal satu aja yang bersesuaian dengan tanda gejala mayor pada SDKI, itu sangat kuat untuk diangkat sebagai diagnosis keperawatan, validasinya tinggi gitu. Jika dinanda itu tidak ada takaran, nyangkut atau tidak nyangkut, tergantung dengan kecocokan antara apa yang data yang kita dapatkan dari pasien dengan apa yang tertulis di batasan karakteristik nanda. Ya, saya ulang, jika berbicara di SDKI, jika ada tanda gejala yang nyangkut dengan data mayor di SDKI, maka kemungkinannya 80-100% itu tervalidasi untuk diangkat sebagai diagnosis keperawatan. Sepertinya lebih memudahkan ya untuk kita meyakini bahwa asal keperawatan ini ada jika datanya itu bersesuaian dengan data mayor. Nah, di sini ada tambahan tentang komponen diagnosis keperawatan, masalah atau label diagnosis. Di sini berbicara tentang deskriptor dan fokus diagnosis. Ya, ini contoh-contoh deskriptor, diantaranya gangguan, penurunan, intoleransi, defisit. Jika tentang fokus diagnosisnya berbicara tentang pertukaran gas, curah jantung, aktivitas, pengetahuan. Apa gunanya deskriptor? Pertanyaannya, apa gunanya deskriptor? Jika tidak ada deskriptor, maka akan membingungkan. Contoh, kita tutup deskriptornya, maka hanya ada pertukaran gas, curah jantung, aktivitas, dan pengetahuan. Lalu apa pertanyaannya? Nah, makanya perlu deskriptor. Apakah pertukaran gas tersebut mempunyai gangguan? Apakah curah jantungnya tersebut misalkan terjadi penurunan? Aktivitasnya bagaimana? Oh, ternyata dia intoleran. Pengetahuannya itu bagaimana? Oh, ternyata dia defisit atau kurang pengetahuan. Sehingga pentinglah di sini deskriptor pada diagnosis keperawatan itu ada, karena jika hanya fokus diagnosis yang ditulis, maka tidak akan menjadi suatu masalah keperawatan yang bisa dideskripsikan. Sehingga penting adanya deskriptor di sini. Sekian materi tentang komponen diagnosis keperawatan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.